Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Zikra Nur Septiani dari Universitas Muhammadiyah Pegajangan Pekalongan, Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan mewakili dari tim pengabdian masyarakat yang sudah saya dan tim lakukan dengan judul Deteksi Dini Inkontinensia Urin pada Lansia. Di sini kita ada tiga perwakilan. Yang pertama ada Bu Lia Dwi Pravitri, saya sendiri, dan satu mahasiswa bernama Hani Irfana Faizah. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan inkontinensia urin. Apa itu inkontinensia urin dan kenapa bisa terjadi pada lanjut usia? Jadi, inkontinensia urin ini merupakan suatu gangguan yang terjadi ketika seseorang tersebut atau khususnya lansia itu sulit untuk menahan buang air kecil sehingga tanpa disadari air seni itu akan keluar dengan sendirinya atau dalam kata lain biasanya kita sering sebut dengan mengompol begitu, di mana frekuensi dari air yang keluar itu banyak dan dalam jumlah yang sering, itu yang dinamakan dengan inkontinensia urin. Nah, tanda dan gejala dari inkontinensia urin yang terjadi pada lansia, yang pertama itu adanya keinginan buang air kecil secara terus-menerus. Yang kedua, itu tidak mampu menahan terlalu lama. Jadi ketika orang yang masih normal itu dia bisa untuk menahan buang air kecil, tetapi pada gangguan lansia yang mengalami inkontinensia urin ini, dia tidak bisa menahan BAK-nya terlalu lama. Yang ketiga, itu perasaan kandung kemih yang penuh, ya, serta ketidakmampuan untuk mencapai toilet saat ingin buang air kecil. Jadi ketika kita rasa ingin pipis begitu ya, terus kita ingin melakukan atau ke ke WC gitu ya. Nah, itu tuh nggak bisa gitu karena di otot-otot sekitar dasar panggulnya itu dia mengalami kelemahan. Serta tanda dan gejala yang selanjutnya adalah ketika batuk atau bersin itu keluar air seninya secara tiba-tiba. Selain batuk, bersin, dan tertawa, juga ketika mengangkat barang-barang atau benda yang berat, itu juga keluar air kecil secara tiba-tiba. Fenomena-fenomena yang terjadi pada inkontinensia urin, ya, yang pertama itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa terjadinya pelemahan pada otot-otot kandung kemih di saluran kencingnya. Ya, dan yang kedua diperlukan tindakan yang tepat karena apabila inkontinensia urin ini tidak diobati dengan secara tepat itu akan mengakibatkan yang namanya komplikasi seperti infeksi saluran kemih, infeksi kulit di area kelamin. Dan yang selanjutnya, prevalensi inkontinensia urin ini ternyata juga cukup banyak, yaitu sekitar 15-30% terjadi pada lansia di masyarakat. Sedangkan di rawat inap atau di rumah sakit itu terdeteksi prevalensinya sekitar 20-30%. Jadi masih cukup banyak. Nah, seringkali inkontinensia urin ini tidak disampaikan. Jadi lansia yang mengalami inkontinensia urin ini dia enggan untuk mengutarakan ke keluarganya karena dianggap kejadian ini tuh sesuatu hal yang memalukan gitu. Nah, masyarakat juga masih sangat banyak yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan kondisi yang normal sehingga tidak perlu mendapatkan penanganan yang sampai saat ini belum bisa teratasi dengan baik. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya ceritakan tadi, saya dan tim pengabdian masyarakat telah melakukan suatu evaluasi atau edukasi ya yang berjudul Deteksi Dini Inkontinensia Urin pada Lansia di Desa Rengas Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini supaya deteksi dini inkontinensia urin pada lansia ini bisa kita lakukan dan dapat meminimalisir komplikasi yang akan terjadi pada lansia tersebut.
Untuk metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, kami sudah melakukan program ini selama kurang lebih 4 bulan, dari bulan September sampai bulan Desember tahun 2022, di mana diikuti oleh 48 lansia. Yang pertama di sini ada tahap persiapan, ya, tahap-tahapannya. Yang pertama tahap persiapan, kami melakukan survei di lokasi dan ditentukan di wilayah Puskesmas Kedunguni II karena memang di situ lansia yang paling banyak di wilayah Kecamatan Kedunguni, ya, terutama di daerah Rengas. Setelah itu kami melakukan perizinan tempat pada desa tersebut dibantu oleh kader bidan desa dan kepala desa. Setelah tahap persiapan selesai, kami masuk di tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini kami juga dilibatkan ya dengan si kader dan kepala desa. Kader Posyandu kami mintai bantuan untuk bisa menyebarkan undangan kepada para lansia agar lansia tersebut bisa hadir di waktu pelaksanaan pengabdian yang sudah kita jadwalkan. Dan di tahap pelaksanaan ini, kami juga menggunakan satu kuesioner untuk bisa mendiagnosa terjadinya inkontinensia urin pada lansia, yaitu menggunakan Sandik Safety Index. Dan yang terakhir, kami juga melakukan pemeriksaan TTV, yaitu tekanan darah dan berat badan, di mana kedua komponen ini yang nantinya bisa berhubungan terhadap faktor resiko terjadinya inkontinensia urin. Dan yang terakhir, kami melakukan sebuah edukasi, yaitu pemberian senam Kegel exercise. Selanjutnya yang terakhir ada tahap evaluasi. Di sini tahap evaluasi kami dari tim pengabdian masyarakat UMPP memastikan semua lansia yang hadir itu telah memahami materi yang tim berikan dan melakukan senam Kegel exercise secara tepat. Nah, setelah kita melakukan pengabdian masyarakat tersebut selama 4 bulan, didapatkan hasil data di sini bahwa dari 48 lansia yang hadir, sekitar 97,9% atau sekitar 47 lansia itu berjenis kelamin perempuan, ya, di mana 25% itu terdeteksi mengalami inkontinensia urin. Ya, jadi dapat dilihat dari hasil yang sudah saya tampilkan di sini bahwa memang resiko terjadinya inkontinensia urin itu pada perempuan jauh lebih besar dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan ini salah satu faktornya dia mengalami riwayat persalinan, ya, yang mengakibatkan menurunnya otot kandung kemih dan saluran uretra yang memungkinkan terjadinya inkontinensia urin itu pada perempuan menjadi lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Selain dari jenis kelamin, di sini juga ada faktor yang kedua, yaitu berat badan dan tekanan darah, di mana kedua kategori ini saling berhubungan. Ya, jadi ketika tekanan darah pada salah satu individu atau pada lansia tersebut lebih dari normal, itu mengalami faktor resiko terjadinya inkontinensia urin, karena ketika tekanan darah itu meningkat, membuat jantung menjadi lebih berat dalam memompa darah, sehingga otomatis akan terjadi yang namanya hipertrofi pada otot dan akan berdampak di sekitar otot dasar panggul itu mengalami kelemahan. Gitu. Di mana kita ketahui ya bahwa otot dasar panggul ini merupakan salah satu fungsinya itu menahan air kecil untuk dia tidak keluar secara tiba-tiba. Nah, dari hasil data yang sudah kami dapatkan, di sini kami melakukan upaya pencegahan atau deteksi dini berupa senam Kegel exercise. Nah, Kegel exercise ini merupakan sebuah latihan yang sederhana, di mana direkomendasikan dengan cara mengkontraksikan otot di bagian pupococcygeusnya atau otot yang ada di bagian dip atau di dalam otot dasar panggul. Jadi caranya seperti menahan buang air kecil, usahakan itu tidak ada kontraksi di bagian perut atau bokong ketika melakukan kontraksi di bagian otot coccygeusnya. Ya. Nah, setelah itu ditahan atau dikontraksikan selama 10 kali hitungan. Kemudian kontraksi itu dilepaskan dan diistirahatkan selama
10 detik. Latihan ini bisa diulang sebanyak 10 kali dalam satu kali sesi pertemuan. Dan latihan ini bisa dilakukan secara berbaring atau terlentang, bisa juga dilakukan secara duduk bersila, tergantung dari kondisi lansianya. Manfaat dari senam Kegel exercise sendiri ya, ketika lansia itu melakukan secara rutin, itu dapat meningkatkan kemampuan untuk dapat mengontrol si buang air kecil ini sehingga dapat mengatasi tadi gangguan inkontinensia urin ya yang terjadi pada lansia. Selain itu, manfaat dari senam Kegel exercise ini juga sebagai salah satu alternatif terapi non farmakologi untuk bisa mengatasi inkontinensia urin, terutama pada lansia. Seperti kita tahu ya, semakin banyak usia atau usia lansia di atas kurang lebih 60 tahun menurut WHO, itu kita meminimalisir penggunaan obat-obatan. Nah, senam Kegel ini merupakan salah satu alternatif untuk bisa mengobati inkontinensi urin dengan non-farmakologi. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari hasil pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan. Di sini ada beberapa dokumentasi kegiatan. Yang pertama ini adalah pemeriksaan TTV, yaitu ada tekanan darah dan berat badan. Selanjutnya kami juga melakukan senam Kegel exercise. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.